Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini ada pertemuan silaturahmi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju yang dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra, calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Prabowo Subianto. Kemudian hadir Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Pak Yusril, dan Ketua Umum Gelora Bapak Anies Mata beserta seluruh jajaran. Ini kedengeran nggak sih? Acara didahului oleh makan bersama dan kemudian kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia Maju, dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai, suasananya gembira, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga dibahas mengenai agenda-agenda terkait dengan pendaftaran ke depan. Oleh karena itu mungkin saya berikan kesempatan Pak Prabowo Subianto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Saudara sekalian dari media, saudara sekalian dimanapun berada, jadi benar kita berkumpul pimpinan Koalisi Indonesia Maju dan kita brainstorming. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut supaya seluruh teman-teman koalisi paham benar ujungnya dan nanti bisa sampai ini yang ditawarkan kepada rakyat. Intinya landasan kuat yang sudah dicapai oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, landasan ekonomi yang sudah kuat diakui oleh seluruh dunia, prestasi yang sudah dicapai. Ini momentum ini kita akan amankan, pertahankan untuk menjadi suatu landasan untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kita semuanya memiliki target yang jelas, kriteria yang jelas. Kita sangat optimis melihat masa depan bangsa, ya, posisi kita menguat terus, dan kita yakin rakyat Indonesia akan tidak lama lagi mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Saya kira itu. Pak Jul, ada yang ditambah? Terima kasih Pak Prabowo, capres kita, Pak Erlangga, produser Anies. Tadi Pak Prabowo memaparkan 12 fokus kebijakan. Saya bilang saya setuju banget Pak. Nggak ditambah juga nggak mau, ada 12 Pak. Tuh, teman-teman senang semua. 12. Tambah boleh, nggak tambah? Tambah juga kami senang. Ini kebetulan angkanya 12 pas. Jadi saya harus setuju. Kok Pak Prabowo tahu gitu kan? Habis itu Pak Erlangga tadi mengusulkan, tadi ini belum final. Masa depan bersama kita, ada saja lagi. Masa depan bersama kita, harus setuju Pak Erlangga. Saya nggak tambah lagi lah. Jadi belum Kekaryaan ada kekayaan Karyaan juga.
Jadi insya Allah paling kurang tadi poin penting 5 tahun saja ya kemiskinan habis selesai insya Allah. Dan 2045 dasar kokoh untuk di negara maju 5 tahun saja Pak Prabowo tadi sudah bisa meletakkan selesai. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak pimpinan partai pada malam ini. Lebih baik Pak Erlangga Hartarto, rekan-rekan wartawan. Tadi telah dipaparkan oleh Pak Prabowo program yang akan beliau kerjakan, insya Allah jika beliau terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan tadi kita ada diskusi masukan-masukan terhadap program yang dia sampaikan, dan saya juga memberikan sedikit masukan di samping fokus kepada persoalan ekonomi dan pendidikan yang tadi dikemukakan oleh Pak Prabowo. Sedangkan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum di negara kita ini. Ya, khususnya pasca amandemen terjadi kesimpang siuran jalannya negara kita ini, yang memang perlu kita bahas, kita dalami, apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang, sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna. Dan perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri, karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan. Dan tadi saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua yang saat berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita seperti yang terjadi di tahun 1998 yang lalu. Terakhir saya juga menyampaikan bahwa perlu sekali kita melakukan pembangunan di bidang hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum di negara kita ini. Sekarang ini kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada, maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita. Karena itu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, partai-partai dipersilakan untuk mengirimkan pakar-pakarnya, ahli-ahlinya untuk mempertajam dan memperluas apa yang telah dia kemukakan sebagai program kerja yang telah dilaksanakan. Terima kasih dan semua pembahasan itu solid, ya, tenang, santai. Mudah-mudahan memang ini polisi ini santai, yang dulu tegang-tegang, ya, kita ketawa dengan persahabatan, apalagi Pak Sohibul baik kita, Pak Erlangga ini juga orang yang santai, membuat suasana kita menjadi enak dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan PDI sekalian, saya hanya ingin menambahkan 3 kata setelah mendengarkan presentasi calon presiden kita, Pak Prabowo. Yang pertama, agenda ini agenda persatuan, karena dia memadukan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Yang kedua, saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten, insya Allah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara superpower baru. Jadi poin yang ketiga adalah bahwa kepemimpinan Pak Prabowo insya Allah tahun 2024 yang akan datang akan menjadi babak sejarah baru bagi Indonesia, insya Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Izin Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama tadi kan sudah ada 12 paparan program, tapi apakah sudah ada sosok yang akan menakodai dalam artian tim pemenangan atau mungkin komite kebijakan untuk memastikan mungkin koordinasi lebih baik? Dan yang kedua, ini soal pertemuan Pak Prabowo dengan Pak RK, disampaikan silaturahmi, tapi ini sebenarnya mumpung lagi di kandangnya kadernya sendiri gitu Pak. Ini apakah memang juga dipertimbangkan Pak jadi cawapresnya Pak Prabowo? Bapak boleh ya. Baik, ya, terima kasih. Justru itu yang tadi kita bicarakan, dan memang kita sudah sepakat bahwa kita akan ketemu lagi tadi tentang tim pemenangan. Kita sedang susun
bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan. Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu, dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini nanti ini sedang proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi, dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Ya. Baik, ada lagi? Satu lagi. Ya. Pak Prabowo, apakah tadi juga dibahas strategi pemenangan pilpres itu yang pertama? Yang kedua, tentu harus menang bersama di partainya untuk memperkuat parlemen nanti dengan Bapak di ini gimana? Kemenangan bersama? Ya, saya jelas kita berkepentingan, ya. Dan kita berkeyakinan bahwa yang kita tawarkan adalah suatu strategi yang visible, yang secara matematik, secara fakta mampu kita laksanakan, dan kita meneruskan landasan yang sudah kuat dibuat. Kita membangun gedung untuk pakai fondasinya sudah dibangun kuat oleh Pak Joko Widodo. Kita tidak malu-malu, kita timnya Pak Jokowi, dan tentunya dengan kita menawarkan suatu program yang berani akan menghilangkan kemiskinan, kita akan secara berani juga akan mengadres masalah-masalah kurang gizi, stunting dan sebagainya. Kita sudah hitung. Saya percaya bahwa partai-partai kawan-kawan kita semuanya akan mendapat suatu dukungan rakyat. Kalau Anda perhatikan, ya kan, kita punya sektor masing-masing, ya kan? Ada sektor yang mengutamakan katanya istilahnya golongan profesional, golongan nasionalis, golongan dan sebagainya. Religionik, ada yang religius, ada yang tengah. Intinya kita adalah poros tengah lah. Kita maunya tadi persatuan nasional, kekeluargaan, persahabatan, ya kan? Dengan pesaing-pesaing kita pun kita anggap saudara kita. Kita akan santun, kita akan bersaing dengan baik. Ya. Baik, cukup. Cukup ya? Cukup ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.